أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Kembali ke sebuah hadis kitab Allah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat, bapak-bapak, ibu, saudara-saudari yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak henti-hentinya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat berlimpah, sehingga Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, sampai detik ini masih memberikan kepada kita nikmat untuk senantiasa bernafas, berjalan di muka bumi, mendulang pahala yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan keturunan kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang terkait tentang darah kaum muslimin, yang mana kita ketahui bersama bahwasanya asalnya darah kaum muslimin adalah haram. Asalnya darah kaum muslimin adalah haram, tidak sembarangan untuk ditumpahkan, tidak sembarangan untuk dialirkan. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim harus mengetahui tentang permasalahan ini agar jangan sampai kita mendapatkan jatah bagian orang-orang yang muflis, yang merugi nanti pada hari kiamat. Ketika kita di dunia mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, tapi ternyata di akhirat menjadi orang yang rugi, orang yang bangkrut. Sebagaimana Nabi SAW katakan kepada para sahabat, "Atadruna man muflis?" Apa kalian mengetahui siapa itu orang yang bangkrut? Kata para sahabat, "Al-muflis man la dirham, man la dinar, wa la dirham." Orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, yang tidak punya dinar, tidak punya dirham. Kata Nabi SAW, bukan itu hakikat orang yang bangkrut. Hakikatnya orang yang bangkrut itu, kata Nabi SAW, dia datang pada hari kiamat membawa pahala yang banyak sebesar gunung, tetapi dia syatama hadza wa daraba hadza, tetapi dia di dunia suka mencela fulan, suka memukul fulan, menjatuhkan kehormatan saudaranya kaum muslimin, sehingga pahala-pahala yang dia kumpulkan pada waktu itu diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Kalau pahalanya sudah habis, gimana Ustaz? Kalau pahalanya sudah habis,
maka keburukan orang yang dizalimi akan diberikan kepadanya. Waliyahillah. Nasallallahu salamatan wal afiyah. Oleh karena itu, saudara ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam haji wada pada tahun ke-10 Hijriah, sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, di hari Nahar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di bukit Arafah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya ayuhan nas, ayu yaumin hadza, wahai sekalian manusia, sekarang ini hari apa? Para sahabat mengatakan, yaumun haram, ini hari yang haram ya Rasulullah, hari yang mulia. Kalau kemudian Nabi mengatakan, ayu baladin hadza, dalam riwayat yang lain para sahabat diam terlebih dahulu. Kok Nabi tanya seperti itu? Padahal Nabi sudah tahu ini hari Nahar, ini di Mekah. Tapi Nabi SAW tanya, ayu baladin hadza, kita berada di negeri apa ini sekarang? Kata para sahabat, baladun haram, kita berada di negeri haram ya Rasulullah. Nabi SAW tanya lagi, ayu syahrin hadza, sekarang bulan apa? Kemudian para sahabat mengatakan syahrul haram, ini adalah bulan yang suci, bulan yang haram, itu bulan Zulhijjah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah haram di antara kalian, seperti haramnya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Dari hadis ini kata Allah, hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya darah kaum muslimin itu sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarangan kita tumpahkan. Kita tidak sembarangan kita alirkan, harus dijaga. Ada dendamnya. Jika kita mengumpul saudara kita, bercanda Ustaz, dia bercanda tapi sampai biru, kan gitu. Itu bukan bercanda namanya. Itu namanya adu tinju. Bercanda masa mengumpul sampai meninggalkan bekas. Sehingga di dalam Islam itu ada balasannya. Balasannya apa Ustaz? Balasannya kisos. Kan gitu. Tapi kan saya sudah minta maaf Ustaz. Iya, secara zahirnya dia memaafkan, tapi batinnya wallahu a'lam bishawab. Ketika dia pulang rumah, dia melihat tangannya lebam. Tuh, saudara saya kok jahat banget nih, pukul sampai biru, kan begitu. Itu akan berpengaruh. Itu akan ingat terus di hati orang yang terlukai. Itu kalau jasad yang terluka. Apalagi kalau yang terluka adalah di dalam hati. Sudah mengendap 8 jam tidak akan lupa sampai mati. Kalau perempuan, kalau laki insya Allah besok sudah lupa. Beda ya, iya. Makanya kalau aku sakitin hati istri aku gak minta maaf 8 jam itu tidak akan dilupakan oleh istri sampai mati. Mau bukti silakan. Kan begini, aku gak ngasih uang bulanan terlambat 1 pekan terlambat, gak minta maaf, itu sampai mati akan ingat terus. Suamiku, engkau pada bulan ini tahun sekian pernah terlambat memberikan uang bulanan selama sepekan. Kita udah lupa, kan begitu. Itu wanita. Kalau laki beda. Oleh karena itu kita harus menjaga yang namanya kehormatan, darah, dan begitu juga harta kaum muslimin. Tidak boleh harta kaum muslimin diambil sembarangan. Kalau pinjam gimana Ustaz? Kalau pinjam harus dikembalikan.
Jangan jadi apa? Jangan jadi hakim. Jangan jadi hakim. Walaupun hanya satu buah pena, pulpen. Antum datang ke sini ya, bawa senjatanya buku catatan sama pena. Antum lagi jihad ya. Datang ke rumah siang-siang, panas-panas pula. Ngapain? Cari ilmu. Datang ke majelis ilmu, datang ke taman surga. Termasuk dalam kategori jihad yang sangat besar pada zaman sekarang kata Imam Ibnu Qayyim. Tapi orang jihad gak bawa senjata. Kira-kira ngapain Pak di medan jihad? Mati konyol Ustaz. Orang jihad gak bawa senjata, mati konyol, bunuh diri. Iya tidak? Iya. Ini masih di majelis ilmu. Tapi kita bilang sama saudara kita, pinjam pulpen sama kertasnya satu sekali, satu lembar. Buat apa Mas? Buat catat atau pulpen. Tuh pinjam tuh. Kalau kertasnya saya minta ya Mas ya. Baik sekali. Kalau pulpennya pinjam. Setelah selesai kajian, dia lupa dimasukin ke kantong. Bawa pulang. Waduh, sampai rumah dia ingat ini pulpen siapa ya? Kok ada di kantong saya? Aku udah dihalalin aja, bismillah. Cuma pulpen, ada 5.000. Kan gitu. Kita anggap sepele Pak. Cuma pulpen, harga 5.000. Tetapi bagi yang memiliki pulpen saya di mana satu lagi? Akadnya apa tadi? Pinjam. Dan itu harus dikembalikan. Ini berkaitan dengan akad. Walaupun sepele, walaupun hanya 5.000 rupiah saja. Apalagi yang besar berkaitan dengan utang piutang dan seterusnya. Maka diperhatikan saudara-saudara yaitu ajmain. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas hadis Nabi SAW yang sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkaitan tentang haramnya darah kaum muslimin. Dan juga hadis ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam hadis Arba'in nomor 14. Kalau antum punya reader Arba'in, cari hadis Arba'in nomor 14. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini akan kita bahas pada kesempatan siang kali ini. Baik. Abi bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu muslim illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 hal. Yang pertama, az-zayyibuz zani, orang yang sudah menikah dan dia berzina. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh dengan sengaja. Yang ketiga, at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan dari jamaah kaum muslimin, alias murtad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan di dalam kitab Jihad bab qaulullah ta'ala wal uzun bil uzun was-sinnu bis-sinn. Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab As-Sahabah wal Muharibin bab ma yubahu bihi dalam Muslim. Dari jalan Al-A'mash Sulaiman bin Mihran, dari Abdullah bin Qurrah, dari Masruq bin Najdah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih. Di sini Nabi SAW meriwayatkan hadis ini melalui jalur jalan Abdullah bin Mas'ud. Siapa dia? Dia adalah seorang sahabat yang mulia yang masuk Islam ketika Nabi SAW masih di Mekah. Orangnya kecil, kurus, tetapi ilmunya luar biasa. Dan beliau termasuk
salah satu sahabat yang masuk Islam di awal-awal Islam. Kisah Islamnya masyhur ya. Ketika Nabi SAW sedang berjalan di kota Mekah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW melihat Abdullah bin Mas'ud sedang mengembalakan kambing. Kambing milik Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid. Karena pekerjaan Abdullah bin Mas'ud itu adalah mengembala kambing milik orang-orang Mekah. Kemudian mendapatkan imbalan, mendapatkan upah. Jadi itu dia ambil penghasilan. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Mas'ud yang ketika itu masih remaja, ya gulam, wahai anak kecil. Gulam itu biasanya umur belasan tahun. Wahai gulam, hal indaka labanan meskinan, punya susu gak yang bisa kita minum? Maksudnya punya susu gak? Kita haus nih. Boleh kita minum susu dari kambing tersebut? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Naam, boleh. Silakan. Walakinni mu'taman. Tapi saya hanya pekerja. Tapi saya hanya karyawan. Saya hanya bekerja menjaga kambing-kambing ini. Kambing-kambing ini bukan milik saya. Ada susu kambing ada, tapi kambing ini bukan milik saya. Subhanallah. Lihat Pak, bagaimana amanahnya seorang karyawan. Kalau kita diamanahi jaga toko itu milik orang, nggak boleh isi tokonya kita makan. Harus apa? Harus izin, atau paling tidak kita beli. Nggak boleh dimakan sebarang. Lihat bagaimana amanahnya Abdullah bin Mas'ud. Ada susu kambing ada, tapi saya hanya karyawan. Ini bukan milik saya. Kemudian Nabi SAW meminta dibawakan kambing jazah. Kambing jazah itu kambing yang belum melahirkan. Artinya kambingnya masih perawan, belum ada susunya. Kemudian dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud kambing jazah. Kambing yang belum kawin, yang belum pernah melahirkan. Kemudian Nabi SAW mengusap putih susu kambing tersebut sambil mendoakan keberkahan dari kambing tersebut. Apa yang terjadi? Tiba-tiba putih susu kambing tersebut membelenggu penuh dengan susu. Fahala fi ina'in atahu bihi Abu Bakrin. Kemudian Nabi SAW pun memerah susu kambing dari kambing tersebut dan Abu Bakar mengambilkan wadah dikumpulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq sehingga Nabi SAW minum, Abu Bakar minum, dan Abdullah bin Mas'ud pun minum. Air minum. Boleh nggak mengambil air susu seperti itu? Asalnya kambing itu nggak ada susunya, tapi Nabi SAW mengusap putih susunya, mendoakan keberkahan sehingga dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala penuh dengan susu. Dan itu dibolehkan. Kalau tidak dibolehkan, nggak mungkin Nabi minum. Iya. Sehingga sampai kenyang ketiga orang itu minum susu dari kambing tersebut. Setelah kenyang, Nabi SAW mengatakan kepada kambing tersebut sambil memegang putih susu kambing tersebut, "Uklus, kembalilah seperti semula." Uklus, faqalas. Kemudian putih susu itu pun mengempes seperti sedia kala, seperti tidak pernah diambil susunya. Subhanallah. Ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud melihat dengan mata kepalanya kejadian seperti itu. Ini aneh sekali, luar biasa. Semenjak saat itulah Abdullah bin Mas'ud tertarik untuk masuk Islam, Bahkan disebutkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud termasuk salah satu dari 6 orang yang pertama kali masuk Islam. Beliau radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang disebut oleh para ulama sahibu sirrin Nabi, sahabat yang menjaga rahasia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau yang termasuk sahabat ahli Quran
Beliau adalah sahabat yang suka menghafal Quran. Bahkan beliau memiliki keistimewaan. Apa keistimewaannya? Kalau bicara Pak, kalau berbicara, beliau bahasa yang seperti bahasa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sahabat-sahabatnya Abu bin Mas'ud pun bingung. Wahai Abu Abdurrahman, ini berasal dari dirimu atau berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Abdullah bin Mas'ud, bukan, ini berasal dari diri saya. Ini bukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara perkataan Abdullah bin Mas'ud yang masyhur ketika mendapati jamaah di masjid Nabi yang berzikir dengan batu-batu kecil dipimpin oleh satu orang membentuk halaqah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Kam min muridin lil khairi lan musibah." Betapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Ini bukan hadis ya, ini perkataan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan di Bukit Sofa. Di Bukit Sofa ketika sedang sa'i, beliau mengatakan qul khairun tadam aw iskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satadam. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Walaupun ada juga yang mengatakan ini perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tapi saya baca di dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Al-Imam Ibnu Rajab, beliau membawakan asal ini berasal dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan beliau pernah mengatakan, "Wallahi allazi la ilaha ghairuhu." Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma nazalat ayatan min kitabillah. Tidaklah sebuah ayat turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ana a'lamu aina nazalat wa fi ma nazalat. Kecuali saya tahu ayat itu di mana turun dan berkaitan tentang apa ayat itu turun. Ini menunjukkan Abu bin Mas'ud paham berkaitan dengan Al-Quran. Bahkan di dalam sebuah riwayat disebutkan Abdullah bin Mas'ud itu memiliki mushaf sendiri, namanya mushaf Ibnu Mas'ud. Bahkan di dalam mushaf tersebut tidak dicantumkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud menganggap surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu bukan surat Al-Quran, tetapi apa? Seperti doa minta perlindungan yang biasa diucapkan oleh Nabi SAW. Tetapi pada zaman Utsman bin Affan, mushaf-mushaf yang seperti itu dikumpulkan, disatukan mana yang benar, mana yang tidak benar, dan membakar sisanya, termasuk mushafnya Abdul bin Mas'ud dibakar. Bukan berarti tidak benar ya, karena Utsman bin Affan mengumpulkan seluruh riwayat-riwayat dari para sahabat. Dan ternyata Muawwidzah atau Qul a'udzu birabbil falaq dan surat An-Nas termasuk bagian dari Al-Quran. Sampai beliau mengatakan walau a'lamu anna ahadan a'lamu bi kitabillahi minni tanalul maqaya ataituhu. Kalau seandainya ada seseorang yang lebih tahu tentang Al-Quran daripada saya akan datangi beliau walaupun harus menempuh jarak yang sangat jauh. Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bagaimana semangatnya beliau dalam menuntut ilmu. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sebanyak 848 hadis. Beliau wafat tahun 33 Hijriah. Ketika itu umurnya lebih dari 60 tahun dan dikuburkan di Baqi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, la yahillu damu muslim, tidak halal darah seorang muslim. Tidak halal berarti
hukumnya haram. Kecuali dengan 3 hal. Berarti yang 3 hal ini Pak disebutkan oleh Nabi SAW, darahnya boleh dialirkan. Yang 3 yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini berarti darahnya boleh dialirkan. Yang asalnya tadi sudah kita sebutkan, darah seorang muslim terjaga. Terbunuhnya seorang muslim di dunia, di muka bumi, ini menurut Allah lebih besar daripada hilangnya lenyapnya dunia. Menunjukkan darah kaum muslimin itu sangat berharga, sangat mahal harganya. Tidak boleh sembarangan membunuh atau mengalirkan darah kaum muslimin. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, la yahilu damu muslim illa bi'inda salas. Tidak boleh atau haram hukumnya mengalirkan darah seorang muslim kecuali dengan 3 hal. Berarti 3 hal ini boleh dialirkan darahnya. Siapa saja? Yang pertama adalah as-sayyiduz zani, orang yang sudah menikah dan dia berzina. As-sayyid disebutkan oleh para ulama artinya allazi jama'a fi nikahin sahihin, orang yang pernah hubungan badan dengan nikah yang sahih. Itu namanya sayyid. Kalau budak gimana Ustaz? Atau janda? Oh berarti dia pernah nikah. Pernah nikah. Itu yang disebutnya sayyid. At-tayyibuz zani, orang yang sudah pernah menikah dan dia sudah pernah merasakan hubungan badan dengan akad yang sah. Kalau ini disebutnya apa? Sayyid. Lawannya sayyid adalah perawan yang belum pernah menikah sama sekali. Lawannya yang belum pernah menikah. Kalau perempuan disebutnya perawan, bikr bahasa Arabnya. Kalau laki-laki disebutnya pejaka, yang belum pernah merasakan hubungan badan dengan akad yang sah. Maka hukuman orang yang sudah pernah menikah dan dia berbuat zina, maka hukumannya dia dirajam. Dirajam sampai mati. Dirajam sampai mati. Adapun wanita yang belum pernah menikah atau laki-laki yang belum pernah menikah, langsungkan akad yang sah dan dia berzina, maka hukumannya dia dicambuk, didera sebanyak 100 kali dan diasingkan selama setahun. Pertanyaannya, Ustaz, yang dicambuk siapa? Yang laki-lakinya atau yang perempuannya? Maka kita jawab, yang dicambuk dua-duanya. Dan dua-duanya pun diasingkan. Ini jika belum pernah menikah. Kalau dia sudah menikah, gimana Ustaz? Yang satunya sudah menikah, yang satunya belum menikah. Yang lakinya budak misalnya, atau dia sudah punya istri, kemudian berbuat zina dengan wanita yang belum pernah menikah. Maka wanita yang belum pernah menikah dicambuk dan laki-laki yang sudah pernah menikah dirajam. Dirajam sampai mati. Sampai mati. Pertanyaannya, dirajam bagaimana caranya Ustaz? Yang perlu kita perhatikan, perlu kita ketahui, hukuman rajam seperti ini Pak, yang melakukan adalah pemerintah tertinggi, bukan sembarangan orang. Pemerintah tertinggi atau orang-orang yang mewakilkannya. Seperti di beberapa provinsi di Indonesia ada yang hukum seperti di mana? Di Aceh ada hukuman rajam. Dan mereka adalah orang-orang yang sudah diberikan izin atau disebutnya wakil dari pemerintahan yang tertinggi, yaitu hukumnya boleh. Kalau sebatas hanya Pak RT, Pak RW, ini nggak boleh, tidak boleh sembarangan. Dirajam dengan apa Ustaz? Dengan batu. Dirajam dengan batu. Sebelumnya ada pembahasan bimana yusbitu zina. Ini
Dengan apa seseorang itu diketahui telah berzina? Jawabannya yang pertama, seseorang kita tetapkan dia berzina dengan beberapa cara. Yang pertama, syahadatu arba'ati rijalin, persaksian 4 orang laki-laki. Persaksian 4 orang laki-laki yang adil, yang amanah, melihat dengan mata kepala mereka sendiri, bukan kilapol, bukan katanya, bukan melalui CCTV, tapi melihat langsung. Walaupun ada perbedaan pendapat dan masalah. Berarti kalau yang melihat perempuan gimana Ustaz? Persaksian perempuan itu setengahnya persaksian laki-laki. Kalau yang melihat adalah 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, maka tidak bisa ditetapkan rajam. Tidak bisa langsung diputuskan dia telah berzina, tidak bisa. Kenapa demikian Pak? Tadi kembali ke awal, darah kaum muslimin itu haram asalnya. Hukumnya tidak boleh dialirkan sembarangan, sangat dijaga di dalam Islam. Sangat dijaga dalam Islam, tidak boleh sembarangan. Oleh karena itu kalau misalnya ada orang bersaksi 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan, maka ini belum cukup. Berarti kurang berapa Pak? Kalau mau ditambah 2 orang perempuan lagi, kan begitu. Karena 2 orang perempuan hitungnya 1. Berarti ini baru 3 orang, kan begitu. Atau ditambah 1 orang laki-laki. Mereka seorang yang muslim atau muslimah yang adil, amanah, menjaga agama. Agamanya bukan kaleng-kaleng Pak. Orang yang benar-benar menjaga agama Islam. Dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri telah membuat zina 2 orang tersebut. Sampai betul, sampai masuk. Sampai masuk. Alat kelamin laki-laki masuk ke kelamin wanita. Kalau cuma berpegangan tangan, itu bukan dianggap berzina. Berzina juga, zina tangan, zina mata, dan dilarang juga, dan dosanya besar. Tapi hukumannya tidak sampai derajat rajam. Seperti ada yang bertanya, Ustaz, itu ada perempuan bosnya dia bekerja, bosnya perempuan, itu bosnya suka bonceng, itu udah berzina Ustaz. Yang dimaksud dengan berzina yang mengundang hukuman rajam itu sampai hukuman badan. Kalau hanya sebatas seperti itu Pak, dosa juga iya dosa, tapi tidak sampai mengundang sampai mengakibatkan hukuman rajam. Ini yang pertama. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, innahu lam yusbitu zina bi syahadati faqat wa huwa fi waqtihi. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ditetapkan zina hanya dengan persaksian saja pada waktu itu, tapi juga ada penetapan yang lain, yaitu yang kedua. Yang kedua apa itu? Jalan yang kedua untuk menetapkan seorang itu telah berzina adalah an yuqirra zani bi annahu zana. Penetapan dari pelaku bahwasanya dia telah berzina. Kalau misalnya ada 4 orang laki-laki melihat laki-laki itu adil, muslim, amanah, melihat antum telah berzina ya. Tapi si pelakunya apa? Ngeles, membantah. Oh enggak kok. Maka tidak boleh langsung kita tuduh sembarangan. Bisa jadi, ya mungkin dia telah bertaubat. Yang semoga taubatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisahnya seorang wanita yang disebutkan dari suku Ghamid, wanita dari suku Ghamidiyah yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, wahai Rasulullah, tahhirni, wahai Rasulullah, sucikan aku, atau yang semakna dengannya. Nabi SAW lihat dari ujung rambut sampai ujung kepala, kemudian memalingkan wajahnya.
Apa kata para ulama? Itu isyarat dari Nabi agar dia bertaubat saja. Artinya kalau dia bertaubat, Allah ampuni dosa-dosanya, sehingga dia tidak perlu dirajam. Ada seorang muslim sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata dia mendesak Nabi SAW sehingga apa? Minta disucikan. Subhanallah. Bagaimana dia? Imannya seorang sahabat. Ya Rasulullah, sucikan saya telah berzina dan saya telah hamil. Dari sini kita bisa ambil penetapan orang yang telah berzina bagi wanita yang ketiga adalah hamil di wanita. Kalau yang pertama tadi apa? 4 orang saksi laki-laki adil amanah muslim. Yang kedua apa tadi? Penetapan dari pelaku. Yang ketiga apa? Jika dia seorang wanita maka hamil di luar nikah. Dan ternyata wanita itu telah hamil, sehingga Nabi SAW perintahkan agar menunggu proses rajamnya sampai dia melahirkan. Kata para ulama lagi-lagi ini isyarat dari Nabi agar dia bertaubat. Kalau dia bertaubat, taubatan nasuh, Allah terima taubatnya dan Allah ampuni dosa. Selesai. Tapi ternyata setelah melahirkan dia datang lagi. Kemudian Nabi SAW perintahkan anaknya untuk disusui 2 tahun sempurna. Karena hak seorang bayi Pak, yang baru dilahirkan mendapatkan ASI sempurna 2 tahun. Kalau dia dipisahkan dari ibunya, zalim. Dia tidak mendapatkan haknya berupa ASI dari ibunya. Makanya Nabi SAW perintahkan susui dulu 2 tahun sampai sempurna 2 tahun. Setelah 2 tahun balik lagi. Sudah tidak ada alasan lagi untuk diadakan proses rajam. Ingat Pak, proses rajam kalau sudah diketuk palu oleh hakim, oleh pemimpin tertinggi tidak bisa batal. Tidak bisa batal. Ketika sudah ditetapkan rajam, maka tidak bisa batal. Dan Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk rajam wanita. Kemudian timbul permasalahan pertanyaan, hal yustaratu iqrar al-maqam aw yakfil iqrar maratan wahidah aw yufsilu baina mashhura wa baina ma lam yashtahir. Apakah disyaratkan pengulangan penetapan itu sampai 4 kali? Sebagaimana wanita dari suku Quraisy tersebut datang yang pertama minta, "Ya Rasulullah, sucikan saya." Yang kedua dia minta lagi, "Ya Rasulullah, sucikan saya sudah hamil." Sampai yang ketiga, "Ya Rasulullah, sucikan saya, ini sudah lahir." Sampai yang keempat, "Sucikan saya, ini anak sudah disusui 2 tahun." Sampai 4 kali. Apakah itu harus menjadi syarat ketika penetapan seorang itu dirajam, atau hanya penetapan 1 kali saja? Ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, la budda minal iqrar, harus diulangi dengan penekanan pertanyaan yang sama. Dalilnya kisahnya Ma'is bin Malik radhiyallahu anhu yang datang kepada Nabi SAW dan beliau mengaku telah berzina. "Wahai Rasulullah, aku telah berzina." Kemudian Nabi SAW tanya sebagai bentuk takkid, sebagai bentuk meyakini, jangan-jangan ini orang bercanda. Nabi SAW tanya, "Faqala lahu abi kajunun, apakah kamu gila?" Jangan-jangan gila, jangan-jangan otaknya lagi konslet. Datang-datang bilang apa? "Ya Rasulullah, saya telah berzina." Kemudian dia mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat yang lain, "Coba dicek akalnya. Siapa tahu dia pernah jatuh atau dia pernah mengalami luka sehingga ya ngomongin ngawur. Coba dicek." Kemudian para sahabat mengecek, "Nggak ada masalah ya Rasulullah. Dia orangnya waras, bahasa kita gitu ya, sadar, tidak gila." Kemudian Nabi SAW perintahkan lagi, "Coba cium mulutnya, bau alkohol tidak? Jangan-jangan dia orang mabuk,
Orang kalau mabuk biasanya ngomongnya ngawur dan gitu. Coba cek. Dicium mulutnya tidak ada bau khamr. Dan dia sedang tidak mabuk. Sampai 4 kali. Nabi SAW tanya, wahai Ma'is, apakah benar kamu telah berzina? Betul ya Rasulullah. Nabi tanya lagi, seperti ember masuk ke dalam sumurnya. Iya ya Rasulullah. Maksudnya sampai pukul, benar-benar sampai masuk. Iya ya Rasulullah. Tanya lagi Nabi SAW sebagai takdir. Karena khawatir kalau sudah memutuskan perkara ini kisos, dirajam, maka tidak bisa datang. Nabi tanya lagi, apakah seperti tutup botol masuk ke dalam botolnya? Iya ya Rasulullah. Baru kemudian Nabi SAW perintahkan para sahabat rajam dia. Disiapkan proses rajam. Ini dalil yang pertama, bahwasanya harus ada tikrar, harus ada pengulangan, penekanan, pertanyaan benar-benar dia melakukan sampai 4 kali. Pendapat yang kedua mengatakan tidak perlu diulang lagi pertanyaannya, hanya cukup sekali saja. Dalilnya mana? Dalilnya kisah seorang wanita yang berzina dengan karyawan suaminya, subhanallah. Wa kana hadza zani syaban, dan pemuda ini laki-laki itu masih muda. Wa sya'atil qissah wa qila li abihi innahu yajibu an yuftiya waladaka bi mi'ati syatin wa jariyah fa fa'ala. Fasala ahlu ilmi faqalu laisa alayka hadha ala ibnika jildu mi'ah wa tadribu am wa ala ra'ah ar-rajul ar-rajul. Kemudian setelah terjadi perzinahan tersebut, kemudian dilaporkan kepada suaminya, dilaporkan kepada orang tuanya. Dua-duanya harus dirajam. Jawabannya kata para sahabat tidak semua dirajam. Ada pemuda tadi dia belum menikah, maka dia hanya dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Ada wanita tadi karena dia sudah memiliki suami, maka dia dirajam. Dan di dalam kisah ini tidak ada penekanan pertanyaan yang berulang, menunjukkan bahwasanya cukup sekali saja. Wallahu a'lam bishawab. Yang pendapat yang mengatakan ada istilah tikrar itu lebih dekat. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin, di anna jami' al-huquq allati yukiru biha insan al-nafsi la tahtaju ila tikrar fa hakadha az-zina. Maka seorang yang datang mengakui kesalahannya dan dia telah berbuat zina, maka tidak perlu diulang lagi pertanyaannya karena dia sudah mengakuinya, seperti kisah wanita yang berzina dengan karyawannya. Wallahu a'lam bishawab. Wa qala ba'du ahli ilmi in istuhira al-amr wa intashara bainan nas iktafi bi iqrarin marratan wahidah wa illa fala budda min al-iqrar. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dilanjutkan, sebagian ahli ilmu mengatakan jika perkara itu sudah menyebar, aibnya sudah menyebar, si fulan sama si fulan berbuat apa? Zina, dan menyebar di kalangan manusia, maka tidak perlu lagi ditanyakan sampai berulang-ulang kali. Cukup sekali saja. Karena ini sudah masyhur di kalangan masyarakat. Tetapi kalau misalnya perbuatan zina tersebut tidak diketahui oleh manusia dan perlu penekanan, maka perlu ditanya berulang-ulang. Sebagaimana yang lebih tepat dalam masalah ini adalah al-aqrab annahu la yushtaratu tikrarul iqrar illa idza kana hunaka syubhah wa illa fa aqbalu bayyinah wa aqbalu dalil an yukir al-fa'il wa sawabu an al-iqrar marratan wahidah yakfi illa ma'a wujudi syubhah. Kalau misalnya tidak ada syubhat, maka penetapan satu kali saja sudah cukup. Tapi kalau ada syubhat yang perlu dihilangkan, maka perlu ditanya berulang-ulang kali. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
Kemudian pembahasan selanjutnya itu berkaitan tentang dosa liwat. Dosa liwat apa itu Pak? Homoseks. Bahasa zaman sekarang namanya LGBT. LGBT. Apa hukuman bagi orang yang melakukan LGBT atau liwat? Apakah liwat juga disamakan seperti hukuman zina atau tidak? Disebutkan oleh para ulama, al-jawab na'am ismu zina bal asbas. Bahwasanya homo atau lesbi itu sama seperti zina, bahkan lebih buruk. Adapun had hukuman orang yang melakukan liwat, para ulama berbeda pendapat tentang hukumannya. Yang pertama, menurut ulama Hanabilah, menurut mazhab Hambali, hukuman had bagi orang yang melakukan homoseks atau lesbi, al-haddu kahaddi zina, fayarju mustayyib wa man laysa bisayyibin yajlidu mi'ata jaldah wa yuwaqibu sanatan. Menurut ulama mazhab Hambali, bahwasanya orang yang melakukan homoseks hukumannya sama seperti hukuman zina. Dirajam bagi yang sudah menikah, didera 100 kali dan diasingkan setahun bagi yang belum menikah. Tetapi kata para ulama ini butuh dalil. Walakin hadza yahtaju ila dalil wala dalila ala hadza. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya dosa liwat itu hukumnya seperti zina. Walakin yuqal hadza qiyasun ma'al farid. Bahkan dikatakan orang yang melakukan ini maka dia telah melakukan kias antara liwat dengan zina, tapi kiasnya kias yang saling bertentangan. Tidak sama antara liwat dengan zina. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sebagian ulama mengatakan bal yu'azzir al-fa'il wal maf'ul ta'ziran faqat. Pendapat yang kedua, diberikan hukuman takzir saja. Hukuman takzir itu berupa apa Ustaz? Hukuman takzir itu dikembalikan kepada keputusan hakim pengadilan. Kalau hanya di penjara saja, kalau diminta denda saja, minta denda saja. Tetapi kata ulama, pendapat yang kedua ini laisa bisawab, tidak benar. Di masa yang insya Allah penjelasannya ada dalam surat ya. Pendapat yang ketiga, disebutkan la syai'a alaihima iktifaan biradil fitri. Tidak dihukum apa-apa. La syai'a alaihima iktifaan biradil fitri di anna nufus la taqbal hadha itlaqan. Yakni an yatalawat rajul bi rajul. Faqtafa biradil fitri an radil bil uqubah. Waqala hadza kama law anna al-insan akala uzratan fa innahu la yu'aqab. Pendapat yang ketiga, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini pendapat yang paling aneh. Tidak dihukum sama sekali. Tidak dihukum sama sekali. Dan ini tentu saja kias yang batil. Ini pendapat yang batil, pendapat yang salah. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dhaif, yang sangat-sangat lemah. Yang betul, yang shawab adalah al-fa'il wal maf'ul bihi. Pendapat yang keempat, pelaku dan korbannya dibunuh.
Innal fa'ila wal maf'ul bihi yajibu qatluhuma bi kulli halin. Dibunuh dengan berbagai macam cara. Tetapi para ulama berbeda pendapat bagaimana cara membunuhnya. Karena tadi disebutkan sepakat pendapat yang keempat ini dibunuh, pelaku homoseks ini dibunuh. Tapi membunuhnya caranya gimana? Nah, para ulama berbeda pendapat. Cara membunuh orang yang melakukan perilaku seperti ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ajma'a sahabat ala qatlil fa'il wal maf'ul bihi. Para sahabat telah sepakat orang yang melakukan dosa liwat itu hukumannya dibunuh antara pelaku dan korbannya. Waqad warada fihi hadis sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, man wajadtuhu ya'malu amala qaumi lutin faqulu al-fa'ila wal maf'ul bihi. Kata Nabi SAW, jika kalian menemui orang yang melakukan dosa liwat, maka bunuhlah pelaku dan korbannya. Syekhul Islam tadi mengatakan lakin sahabat ikhtalafu kaifa yuqtalu fa'il wa maf'ul bihi. Tetapi para sahabat berbeda pendapat bagaimana cara membunuhnya. Pendapat yang pertama dikatakan dibakar. Sebagaimana pendapatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dibakar. Pendapat yang kedua dirajam sebagaimana orang yang berbuat zina. Pendapat yang ketiga dilempar dari tempat yang tinggi, kemudian dilempari batu. Dilempar dari tempat yang tinggi, kemudian dilempar batu. Kalau di Jakarta gedung tertinggi di mana? Monas. Wah, masih kalah. Gimana Pak? Kalau menurut catatan saya ada Jamaah Allah 310 meter. Jamaah Allah 310 meter. Wah, dilempar dari situ tuh Pak. Dilempar kemudian dilempari batu dari atas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala kirimkan malaikat, kemudian negeri kaumnya Nabi Lut diangkat, kemudian dibalik, kemudian dibenarkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala hujani dengan batu. Itulah hukuman orang-orang yang melakukan dosanya Nabi Lut alaihissalam. Yaitu dibawa ke atas gedung yang paling tinggi, kemudian dilempar. Dan saya pernah melihat video yang seperti ini. Video yang cuplikan videonya orang yang melakukan dosa liwat. Pelakunya ditutup kepalanya, dibawa ke tempat yang paling tinggi, kemudian dilempar. Dari gedung yang tertinggi yang ada di negeri tersebut. Ini hukuman dosa orang yang melakukan dosa liwat. Begitu juga kata para ulama, orang yang melakukan perbuatan keji dengan binatang. Orang yang melakukan perbuatan keji seperti ini dengan binatang. Apakah itu dengan kuda, atau dengan kambing, atau yang sejenisnya, dengan hewan, subhanallah. Buruknya perilaku seperti ini, Pak. Berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, faqtul al-fa'il wal maf'ul, maka bunuhlah pelaku dan korbannya. Berarti binatangnya juga dibunuh, iya. Dan dagingnya tidak boleh dimakan. Dagingnya tidak boleh dimakan. Sebagaimana keumuman hadis Nabi SAW. Kembali ke hukuman orang yang melakukan zina adalah dirajam. Para ulama membahas tentang ukuran batu untuk merajam orang yang melakukan dosa zina. Kata para ulama, sifat tubuh an yuqifa wa yarmihi nas bihijaratin la kabiratan wa la saghiratan. Dia dilempar dengan batu yang tidak terlalu kecil dan tidak juga terlalu besar.
tapi dengan batu yang kosong, batu yang pertengahan, yang bisa melukai. Kenapa demikian? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak boleh membunuh orang yang berzina dengan pedang, tetapi dengan batu sesuai dengan aturan syariat. Nabi SAW mengatakan, "Idza qataltum fa ahsinul qitlah." Jika kalian membunuh, maka perbaguslah cara membunuh. Dan yang sesuai dengan dosa zina adalah dirajam dengan batu yang sedang, bukan batu yang kecil-kecil, nanti nggak mati-mati. Hanya sedikit saja dekat. Begitu juga dengan batu yang besar, dengan batu sekali aja besar, pakai batu yang besar sekali mati, nggak juga. Tapi kata para ulama, batu yang sedang, yang bisa melukai. Apa hikmahnya? Disebutkan oleh para ulama, hikmahnya agar dia merasakan sakit dari ujung rambut sampai ujung kaki, sebagaimana dia merasakan nikmat ketika sedang berzina dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini namanya fa'ahsinul qitlah. Islam sangat memperhatikan masalah ini, supaya setara, supaya hukumannya sama akibatnya dengan apa yang dia lakukan. Begitu juga nanti ketika pembahasan tentang nafsu binafsi. Ya. Ini apa namanya? Yang pertama yang boleh dialirkan darahnya yaitu orang yang berbuat zina. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, an-nafsu bin-nafsi. Orang yang membunuh jiwa seorang mukmin sengaja, maka hukumannya apa? Dikisos. Wa nafsu bin-nafsi ay idza qatala insan syakhsan mukafi'an lahu fid din wa kuliyah wa qutila bihi. Kalau misalnya ada seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain sengaja tanpa ada uzur, maka hukumannya adalah dikisos, dibunuh sebagaimana dia telah membunuh orang tersebut. Caranya gimana? Sebagaimana hadis yang tadi sudah kita baca, cara membunuh yang paling baik adalah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat. Cara gimana Ustaz? Dipenggal. Kepalanya dipenggal. Kenapa dipenggal Ustaz? Kenapa nggak disetrum? Kenapa nggak disuntik mati? Kenapa nggak disuruh minum racun? Kenapa nggak digantung? Kenapa nggak dibakar? Kenapa dipenggal? Kata ulama, cara membunuh orang dengan cara dipenggal adalah cara membunuh yang paling cepat. Cepat apanya? Cepat matinya. Sehingga rasa sakitnya tidak terlalu panjang. Beda kalau disetrum, Pak. Kalau disetrum, wah dia tersiksa. Atau disuntik mati. Walaupun dengan obat yang sangat mematikan. Itu ada jeda beberapa menit. Jarak antara dia sampai sampai mati. Rasakan sakit yang luar biasa. Apalagi digantung. Apalagi disuruh minum racun. Apalagi dibakar. Maka Islam sangat memperhatikan sampai sedemikian rupa cara membunuhnya pun diperhatikan dengan cara dipenggal. Ini bantahan bagi orang-orang yang mengatakan Islam sangat kejam, sadis luar biasa. Tuh lihat dipenggal kepalanya. Kalau kita memperhatikan masalah ini, negara yang paling aman sedunia di mana? Di Saudi ya. Yang menerapkan hukuman seperti ini. Tapi ingat bahwa syariat Islam itu bukan hanya sebatas hudud saja, sebatas rajam, kisos, tidak. Syariat Islam itu banyak. Jangan dianggap bahwasanya negara di Indonesia ini bukan negara Islam, tidak menerapkan hukuman hudud. Salah besar. Indonesia adalah negara Islam terbesar karena syariat Islam tersebar di muka bumi Nusantara. Lihat azan berkumandang di mana-mana. Ini menunjukkan Indonesia negara Islam. Jangan gara-gara hukuman hudud saja tidak diterapkan secara
100% di Indonesia dikatakan Indonesia bukan negara muslim. Nah, ini salah besar. Ini salah besar. Nah, negara yang paling aman sedunia yang menerapkan sistem seperti ini adalah Saudi. Tingkat kriminalitasnya sangat kecil, sehingga orang kalau mau mencuri mikir 1000 kali. Mencuri ketahuan, potong tangan. Mencuri lagi, potong kiri. Sampai pergelangan tangan, bukan sampai sini, sampai pergelangan tangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faqtu aydiyahum." Potong tangan mereka. Jazaan bima kasaba. Nakala min Allah, sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makna ia kalau digunakan di dalam Al-Qur'an itu sampai sini saja. Sampai pergelangan tangan. Kalau mencuri yang ketiga kali itu Ustaz, potong kaki sampai mata kaki. Mencuri lagi Ustaz, potong yang kiri. Mencuri lagi Ustaz, potong leher. Ini orang nggak apa-apa, tangannya udah nggak ada, kaki udah nggak ada, masih mencuri lagi. Kan begitu, subhanallah. Makanya kalau ada jenazah di Saudi, tangannya gitu, maka Allah akan mencuri. Hai, kan begitu. Kalau ada ingin membunuh seseorang, mikir 1000 kali. Kalau saya membunuh dia, nanti leher saya hilang. Sehingga apa? Kriminalitas bisa ditekan sedemikian rupa sehingga hampir nihil. Aku jalan-jalan ke Mekah malam hari sendirian bawa satu koper aman. Atau ditinggalin di Masjidil Haram, uang untuk, insya Allah nggak ada yang ambil. Kalau sedang hilang, bukan hilang sebenarnya, tapi dibersihin sama tukang sapu, Pak, biar nggak berantakan. Diletakkan di tempat barang-barang hilang, ada tempat khusus. Kalau Anda mau cari barang hilang, dari situ ada tempatnya. Kalau yang kecil-kecil ya mungkin nggak masuk tempat sampah, diberesin sama tukang sapu, kan begitu ya. Nah, aman luar biasa. Tapi lihat bagaimana negeri yang tidak menerapkan Islam secara maksimal, kriminalitasnya luar biasa, kan begitu ya. Nah, orang yang membunuh maka dia dikisos. Nah, ketika proses kisos, ahli warisnya dikumpulkan terlebih dahulu. Ketika sudah dikumpulkan ahli warisnya, maka hakim minta kesepakatan ahli waris. Misalnya ahli warisnya 4 orang, mau minta kisos atau minta ganti rugi. Jadi boleh pilih, Pak, yang disebut dengan dia. Ganti ruginya berupa 100 ekor unta. 100 ekor unta lumayan. 1 ekor unta harganya sama seperti mobil. Kalau 100 ya berarti 100 mobil. Kalau ahli warisnya 4, ya sudah 100 bagi 4. Berapa, Pak? 25 ya. 25 mobil, 25 mobil. 25 unta, 25 unta. Kalau ahli warisnya 4, tinggal dibagi, kan begitu ya. Nah, harus disepakati. Kisos apa dia? Kalau ahli warisnya pertama bilang kisos, 2 kisos, 3 kisos, 4 dia aja lumayan. Maka kisosnya batal. Tidak bisa dilaksanakan kisos sampai 4 ahli warisnya seluruhnya sepakat. Tapi kalau misalnya ahli warisnya seluruhnya sepakat, kisos, maka kisos diberlakukan. Dan ahli waris harus melihat dengan mata kepala mereka sendiri ketika proses kisos berlangsung. Apa hikmahnya? Kata ulama, supaya rasa dendamnya hilang. Biasa Pak, orang siapa saja, kalau saudara kita dibunuh oleh orang dan orangnya tahu, itu rasa dendamnya ada. Bagaimana supaya menghilangkan rasa dendam itu? Maka ketika proses kisos harus hadir melihat dengan mata kepala mereka sendiri proses kisos tersebut, supaya rasa dendam hilang. Yang kedua, hikmahnya supaya rasa rahmat masuk ke dalam hati mereka. Siapa tahu kan begitu ya, rasa rahmat itu masuk ke dalam hati mereka sehingga kisos batal. Berbeda dengan proses rajam. Kalau proses rajam sudah diketok palu oleh hakim, tidak bisa batal.
Tapi kalau kisos bisa batal. Ketika 4 ahli warisnya melihat pedang sudah diangkat, si pembunuh sudah mau dipenggal kepalanya, ternyata ada salah satu ahli warisnya instruksi, saya nggak tega, saya minta batal kisos, minta ganti dia saja. Maka raja batal, kisosnya batal. Otomatis kisos batal. Maka si pembunuh harus membayar dia kepada ahli waris sebesar sebanyak 100 ekor unta. Ustaz, kalau nggak bisa bayar gimana? Cicil, cicil seumur hidup, luar biasa. Seumur hidup kalau misalnya sampai mati nggak bisa bayar gimana Ustaz? Ahli waris gitu. Bukan tinggalin harta, tinggalin utang. Luar biasa. Maka dia harus bayar sesuai dengan kesepakatan. Pokoknya 100 ekor unta. Caranya gimana? Sesuai dengan kesepakatan. Ini ketika dia membunuh dengan sengaja. Dengan sengaja. Kalau membunuhnya nggak sengaja gimana Ustaz? Misalnya ada orang main anak-anak, qadarullah anaknya melenceng, lagi mau melepas anak panah dikagetin, siap mana tuh anak panah? Qadarullah kena orang, tembus ke dada, mati. Ini di kisos juga apa enggak Ustaz? Jawabannya tidak di kisos, tapi dia harus ganti bayar dia 100 ekor unta. Hati-hati main panah, bahaya. Begitu juga main senapan angin kan, atau senapan yang berbahaya yang bisa membunuh orang. Walaupun tidak sengaja, tapi itu bisa membunuh. Maka kalau ada yang terbunuh dengan tidak sengaja atau karena salah, maka ganti 100 ekor unta, bayar dia. Kalau misalnya dia bercanda main pelemparan sendal, ternyata kena timbuk kepala itu mati. Ada apa? Barang sendal pakai sendal karet ya, bukan sendal yang dari kayu, bukan sendal karet. Ternyata mati Ustaz. Gimana tuh? Maka sama hukumnya membayar ganti berupa 100 ekor unta. Jadi jangan sembarangan. Seperti ada kasus orang bercanda main bantal, ternyata disekok-sekok, ternyata mati. Pakai bantal. Bantal itu bukan alat untuk membunuh. Gak ada orang lempar bantal langsung mati kan begitu. Tapi ternyata bercanda berlebihan, serap-serapan sehingga bisa nafas, sehingga meninggal. Nah, kasus yang seperti ini maka tidak dikisos, tetapi apa? Membayar di 100 ekor unta. Kemudian ada timbul pertanyaan, Ustaz, kalau misalnya ada seorang bapak, seorang ayah atau ibu membunuh anaknya, pernah nggak ada kasus seperti itu? Ada ya? Iya, bapak atau kakek atau nenek atau ibu yang membunuh anaknya. Apakah orang tuanya tersebut harus dikisos juga atau tidak? Sebagian ulama mengatakan la yuqtal walidu biwaladihi. Orang tua tidak dikisos akibat membunuh anaknya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Daruqutni, Nabi SAW mengatakan la yuqtalu al-walidu biwaladihi. Orang tua yang membunuh anaknya tidak dikisos. Ini menurut pendapat yang pertama. Menurut pendapat yang kedua, sebagian ulama mengatakan yuqtalul walidu bil walad idza alimna annahu qatalahu amdan. Orang tua yang membunuh anaknya tetap dikisos jika dia membunuhnya sengaja. Berdasarkan keumuman hadis an-nafsu bin nafsi, jiwa yang hilang maka dibayar dengan jiwa. Wa ajabu an hadilatil akhirin faqalu al-haditsu dhaifun
Wala yumkin an yuqawwama nusus al-hikmah adal ala qatl nafsi bin nafsi wa amal ta'lil fa ta'lil 'amil wa hadha al-qawl huwa rajih bi quwwati dalil bil umumat allati dzakarnahu bi anna hadha min asyaddi qati'ati rahim. فكيف نعامل هذا القاطع الظالم المتعدي بالرفق واللين ونقول لا قصاص عليه والصواب أن الوالد يقتل بولده سواء الذكر كالأب أو الأنثى كالأم. Jadi pendapat yang kedua ini mengatakan bahwasanya dalil yang dibawakan oleh pendapat yang pertama ini hadisnya dhaif. Bahwasanya orang tua yang membunuh anaknya tidak dikisos, hadisnya dhaif. Dari Imam Ahmad dan Imam Daruqutni. Dan yang sahih bahwasanya orang tua yang membunuh anaknya sengaja tetap dikisos. Baik dia adalah seorang bapak ataukah seorang ibu. Karena ini termasuk memutus silaturahim dan termasuk jarimah dosa yang besar. Wallahu a'lam. Biasa, baik. Satu lagi yaitu yang boleh dialihkan adalah orang yang murtad. Orang yang murtad. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan antariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya maka dipenggal kepalanya. Sekali lagi saya ingatkan yang lafaz ini adalah pemimpin tertinggi. Para ulama membahas apakah orang yang murtad wajib dimintai taubat. Wajib dimintai taubat terlebih dahulu atau tidak. Para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, la yustatabu, tidak perlu dimintai taubat. Bal min jarradi an yathbuta kufruhu fa innahu yuqtal. Dikali Nabi SAW man baddala dinahu faqtuluhu. Pendapat yang pertama, tidak perlu dimintai taubat karena dia telah kufur setelah beriman. Orang yang kufur setelah beriman, setelah mengetahui tentang nikmatnya iman, kebenaran agama Islam, keesaan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia murtad. Ini dosanya lebih besar daripada dua yang tadi sudah disebutkan. Bukan berarti zina sama membunuh itu dosanya kecil, bukan ya? Tapi ini lebih berat dibandingkan dua yang pertama tadi disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang dua tadi berkaitan dengan orang lain, berzina berkaitan dengan orang lain. Begitu juga membunuh, ada jiwa yang dihilangkan. Tapi kalau orang yang murtad, dia kan cuma dirinya dia sendiri saja. Kenapa harus dibunuh juga? Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad dan Hafizahullah, justru yang ketiga ini dosanya lebih besar. Kenapa? Setelah dia mengetahui tentang kebenaran keimanan, mengetahui tentang keesaan Allah SWT, dia malah kembali ke belakang alias murtad. Ini dosa yang tidak diampuni. Oleh karena itu, dosa orang yang murtad itu dipenggal kepalanya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari, man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa saja yang mengubah agamanya, maka bunuh. Tapi ingat sekali lagi ya, jangan sembarangan. Itu Ustaz angkat kalau jangan. Kamu kita siapa? Yang melakukan ini adalah pemerintah tertinggi. Yang pertama dimintai taubat. Yang pertama tidak dimintai taubat. Yang kedua, pendapat yang kedua dimintai taubatnya. Yustatabu salah satu ayat. Dimintai taubatnya sampai 3 hari. Dikasih waktu sampai 3 hari. Supaya dia bisa kembali ke dalam agama Islam. Dan ini yang sahih. Artinya kalau ada apalagi saudara kita, sudah kenal Islam, dia malah kembali ke belakang gara-gara dunia. Gara-gara dunia,
Jadi makanya ini tugas bersama kita sebagai kaum muslimin agar kita merangkul saudara-saudara kita, jangan dibiarkan. Makanya ada program bakti sosial atau apalah dibuat untuk merangkul orang-orang yang hatinya lemah, yang masih cenderung kepada dunia, yang dikhawatirkan mereka murtad. Ini kita rangkul, kita dalam donasi atau apalah. Dan ingat, ketika kita menggalang donasi untuk mereka seperti ini, ada nasihat yang masuk. Jangan hanya sekedar memberikan materi berupa dunia, tapi tidak ada siraman rohaninya. Harus diberikan edukasi, harus diberikan pengarahan, harus diberikan penyuluhan, harus diberikan motivasi agar kita tetap di dalam agama Islam ini. Sebagaimana Nabi ajarkan dua hari mana? Yang muqallibal qulub sambil qalbi ala dini wa yang sarifal qulub sarif qalbi ala ta'ati. Wahai membolak-balikan hati, teguhkan agama hati ini dalam agama. Wahai yang memalingkan hati, palingkan hati ini kepada ketaatan. Ini perlu Pak. Kita juga jangan cuma hanya donasi, tapi tidak ada pendidikan sama sekali. Ini salah. Kita rangkul mereka, kita berikan donasi, tapi juga ada tausiahnya, ada penyemangatnya, sehingga mereka termotivasi agar teguh di atas agama Islam. Jangan sampai menjual agama Islam dengan sesuatu yang murah dari dunia ini. Gara-gara nggak bisa makan, nggak punya beras, ada yang nawarin mau nggak hidup enak, mewah, tapi murtad ya. Wah ini bahaya, menjadikan akhirat untuk mendapatkan dunia. Jadi yang sahih bahwasanya diminta obatnya, dirangkul, dikasih nasihat. Apalagi itu mereka saudara-saudara kita. Ada orang tua kita bisa dicontoh, ada saudara dekat, ada karib kerabat, atau kakak atau adik. Ini perlu kita rangkul. Allah a'lam bishawab. Ini tiga hal yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Walaupun para ulama membahas ada juga yang boleh dialirkan darahnya. Di antaranya adalah orang yang melakukan praktek sihir. Orang yang melakukan praktek sihir juga sama. Hukumannya boleh dialirkan darahnya, alias di organ. Tentu saja ini yang melakukan adalah penguasanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, ini pembahasan yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan jauhi kita semua dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aku berada sebagai ulama kuliah walaupun jika ada yang mau diskusi, mau bertanya, kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz terkait tadi yang alasannya adalah perselingkuhan. Apabila seorang suami menemukan istrinya sedang berzina dengan laki-laki lain, apakah sang suami tersebut boleh membunuh istri dan pasangan tersebut Di tempat membunuh di tempat? Dan apakah terkait saksi tadi ketika saksinya adalah hanya seorang suami tersebut, apakah seorang suami tersebut harus mencari 3 orang laki-laki lainnya sebagai tambahan saksinya begitu Ustaz? cukup ya. Cukup Ustaz. Ini kasusnya berat. Ketika ada seorang suami mendapati ternyata istrinya sedang berzina dengan lelaki yang lain, apakah boleh dibunuh di tempat? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Biar bagaimanapun juga itu adalah manusia, bukan hewan. Ada proses hukumnya.
Jangan sampai kita ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi malah menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Apa mafsadat yang lebih besar? Yang jadi kita malah bisa masuk penjara dan kita terjatuh kepada dosa besar, yaitu membunuh. Itu membunuh. Apakah kita perlu tambahan saksi untuk ditegakkan hukuman had bagi orang yang seperti ini? Oh ya jelas. Kalau kita sendirian saja, kemudian kita bawa kasus seperti ini ke meja hijau atau kepada hakim, maka hakim tidak bisa menerima persaksian satu orang saja. Karena di dalam agama kita, persaksian yang berzina minimal 4 orang. Melihat dengan mata kepala sendiri dan mereka adalah laki-laki yang adil yang menjaga amanah dalam agama mereka. Tapi kan kita malu Ustaz, itu istri kita. Terus gimana? Maka Anda ada seorang suami. Makanya Pak, hak talak itu berada di tangan suami, bukan berada di tangan istri. Kalau talak itu berada di tangan istri, betapa banyak suami yang ditalak sama istri. Karena istri itu emosinya nggak stabil, dikit-dikit setan, repot. Beda dengan lelaki itu emosinya stabil. Jangan sampai kita emosinya bagi laki-laki seperti perempuan begini, naik turun. Ketika ada masalah sedikit, itu perempuan. Kalau laki-laki beda, dia akan menimbang, dia akan memikirkan panjang ke depan bagaimana nanti anak-anak, bagaimana nanti keluarga, bagaimana nanti mertua, bagaimana nanti orang tua, kerabat dan seterusnya. Pikirannya panjang ke depan. Beda dengan wanita. Oleh karena itu ketika ada misalnya, semoga tidak terjadi, seorang suami yang mendapati istri yang berzina, maka boleh mentalak, menceraikan istrinya. Kalau dibawa ke meja pengadilan, seorang istri ada pria lain, disebutnya pria idaman lain, itu proses itu bisa cepat. Proses cerainya bisa cepat. Ada pria idaman lain, ternyata kita punya bukti cerai, ketahuan, jadi buktinya Pak Hakim. Ternyata dia sudah berbuat sedemikian rupa sehingga saya tidak bisa mempertahankan lagi seperti ini sekarang. Itu hakim bisa langsung total cerai. Begitu juga sebaliknya, jika si istri mendapati suaminya ternyata ada wanita idaman lain. Beda kalau ini kasusnya, karena si lelaki boleh nikah lebih dari satu, nggak langsung ketok. Pak, ini wanita siapa? Apakah sudah dengan akad yang sah atau belum? Kan begitu. Oh, ini istri saya yang kedua, Pak Hakim. Kenapa nggak bilang sama istri kan nggak disyaratkan? Beda kasusnya Pak. Beda sama wanita ya. Kalau wanita ada pria idaman lain, wanita termasuk kategori berat. Makanya si hakim bisa memutuskan langsung. Jadi seperti itu ya. Nggak boleh kita bertindak sewenang-wenang, apalagi kita hidup di negara hukum, tidak boleh kita langsung berbuat tindakan yang bisa merugikan kita sendiri. Dan bermaksud pada al-jalbi bin Saleh, bahwasanya kita memperhatikan ada masalah yang lebih besar ketika kita ingin melakukan sebuah masalah, maka diperhatikan antara masalah dan mafsadatnya. Jangan sampai kita ingin amar ma'ruf nahi munkar, tapi malah menyebabkan mafsadat yang lebih besar yang kita hindari. Alhamdulillah, semoga Subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari perilaku seperti itu dan semoga tidak terjadi ya. Nah, ada lagi. Ibu-ibu ada bu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika bisa untuk pelaku zina, apakah boleh tidak dihukum seperti hukum Islam? Dirajam.
apakah tidak bisa dirajam dan apakah boleh hukum zaman ini Ustaz. Dan bagaimana jika pelaku zina itu sampai hamil, bagaimana cara menikahkannya, ya, bagaimana anaknya nanti gitu ya. Saya terima kasih. Iya, jazakumullah khairan. Ini yang tadi belum kita bahas ya. Ya, tadi bagus. Bagaimana tentang status wanita yang telah berzina, apalagi di negeri kita tidak menerapkan hukum rajam. Apakah ini juga kita harus bawa ke hakim, apa hukuman yang keras? Tentu saja kita hidup di Indonesia, ada undang-undang yang terkait dengan masalah ini. Kalau kita lapor tadi kepada hakim, nanti mereka yang akan memutuskan. Jadi ada istilahnya hukuman had, ada istilahnya lagi hukuman takzir. Hukuman takzir adalah hukuman yang diputuskan oleh hakim. Hukuman yang diputuskan oleh hakim berdasarkan undang-undang yang berlaku di masyarakat ketika itu. Maka kita bawa kepada hakim. Nanti hakim yang akan memutuskan. Kalau misalnya ternyata seorang wanita yang sudah bersuami ini berzina, otomatis sih hakim akan memutuskan perkara apakah mau lanjut atau tidak. Kalau laki ini sudah tidak bisa lanjut seperti itu, sudah otomatis cerai. Cerai. Apakah si wanita itu boleh dinikahi oleh lelaki yang menzinainya? Para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Allah alam bisawab, yang saya tahu bahwasanya boleh. Setelah masa iddahnya selesai, maka dia boleh menikahi wanita tersebut. Kalau hamil gimana Ustaz? Tadi sebutkan ya. Maka kalau dia hamil dari hasil perzinahan tersebut, maka anaknya statusnya adalah anak hasil zina. Anaknya hasil zina. Apalagi kita sudah mengetahui kita ini sudah berhubungan badan sama istri berapa lama. Gak mungkin lah itu anak saya. Misalnya contoh. Tapi kalau misalnya baru kemarin Ustaz, bisa jadi itu bercampur maninya di dalam rahim. Maka kita bisa tes DNA. Kalau zaman sekarang lebih mudah, alat-alat sudah canggih. Ini anak siapa? Kan bisa begitu. Kalau ternyata DNA ini memutuskan ini DNA-nya bapak, berarti itu anak bapak, bukan anak zina tersebut. Kecuali kalau misalnya di tes DNA, itu adalah anak zina, anak lelaki yang lain tersebut. Maka diputuskan itu adalah anak zina. Berarti kalau sudah diputuskan itu anak zina, anak hasil biologis, bukan anak hasil dari hubungan yang sah, maka anak tersebut tidak boleh dinisbatkan kepada bapak biologisnya, seperti yang sudah kita ketahui. Dan anak itu tidak boleh mendapatkan warisan, tidak boleh dijadikan wali bapak biologisnya. Ketika menikah, dia diwalikan dengan wali hakim. Kasihan ya, kasihan. Yang jadi korban adalah anak, padahal dia tidak berdosa sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, itu kan kasus yang sudah menikah ya? Yang sudah. Untuk yang belum nikah dan hanya penyelesaiannya hanya dengan keluarga, tidak sampai dibawa ke hakim. Bagaimana dia cara menembus dosanya Ustaz? Untuk di saat ini? Cara menembus dosanya banyak bertaubat kepada Allah. Banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini dosa besar. Dosa besar itu tidak bisa dihapuskan dengan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, ibadah-ibadah yang lain tidak. Dosa besar itu hanya bisa dihapuskan dengan taubatan nasuha. Yang syarat-syaratnya sudah disebutkan oleh para ulama, di antara Imam Nawawi. Ada berapa syaratnya? Imam Nawawi menyebutkan ada 4. Yang mau misalnya tambah 2, jadi ada 6. Ada 6. Syarat yang pertama, dia harus an-nadam, harus menyesal telah melakukan dosa tersebut. Yang kedua, berazam, bertekad kuat tidak akan mengulangi lagi. Yang ketiga, ikhlas
melepaskan diri dari hal-hal yang bisa mengantarkan kepada dosa tersebut. Kalau dia tinggal di lingkungan orang-orang yang banyak suka berzina, hijrah. Jangan tinggal di situ. Khawatirnya nanti terseret lagi, walaupun nanti dia sudah menikah. Karena syaitan itu tidak akan tinggal diam. Kalau sudah punya mangsa, dia sudah diikat terus sama syaitan. Dikhawatirkan nanti apa? Dia terjatuh kepada lubang yang sama, walaupun sudah menikah. Ini bahaya. Makanya ikhlas itu penting. Melepaskan diri dari wasilah-wasilah perkataan yang bisa mengantarkan kepada dosa yang serupa. Yang keempat, kalau berkaitan dengan manusia, maka kembalikan. Kalau melakukan apapun yang lain. Yang kelima, ada Syekh Muhammad Shalawat ini, ikhlas, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala dari Allah, bukan yang lain. Yang keenam, dilakukan sebelum pintu kamar tertutup. Ketika nafas sudah ditenggorokan atau matahari terbit dari arah tenggelamnya. Maka banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak melakukan amalan-amalan ketaatan. Yang semoga dengan taubat nasuha tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hapuskan dosanya dan nanti di akhirat tidak akan diazab dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita meminjamkan sesuatu, barang atau uang yang nilainya tidak seberapa, kemudian orang tersebut lupa, dan kita pun merasa tidak enak untuk mengingatkan atas pinjaman tersebut. Tapi kita sudah mengikhlaskan atas pinjaman tersebut, bagaimana hukumnya? Apakah orang yang meminjam itu berdosa atau tidak? Jawabannya tidak, karena kita sudah mengikhlaskannya. Kalau kita sudah mengikhlaskannya, kita sudah menghalalkannya, maka bari'at zimmatuhu, maka sudah telah lepas tanggungan dosa orang yang dipinjamkan. Ya, apalagi nilainya tidak seberapa. Seperti tadi saya kasih contoh pulpen ya. Oh iya, si fulan yang saya pinjamkan, saya hadiahkan saja buat dia. Itu otomatis kan? Itu kita sudah menghalalkannya. Tapi kalau misalnya kita ketemu lagi sama si fulan mengembalikan pulpennya. Mas, ini kemarin pulpen saya lupa nih, saya kembalikan. Sekarang saya kembalikan. Tapi isinya tidak setengah. Tapi isinya udah mau habis. Ya, habis. Apa yang diulangi nih? Atau ya sudah, masih perlu deh. Ini tidak saya pakai, Mas. Saya simpan di rumah. Saya khawatir zalim. Ini saya kembalikan. Tapi saya sudah mengikhlaskan ini hadiah buat Anda. Masya Allah. Itu termasuk itu termasuk sifat yang mulia. Termasuk sifat yang mulia. Kalau kita pernah meminjamkan sesuatu kepada orang yang kita anggap untuk nilai tidak seberapa dan kita halalkan, itu termasuk sikap yang mulia. Sifat-sifat yang mulia. Wallahu a'lam. Mungkin sampai sini pembahasan kita, perjumpaan kita pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Semoga yang kita bahas bermanfaat untuk saya pribadi dan yang hadir semua di sini. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhi kita dari dosa-dosa yang berdampak buruk, dosa-dosa besar. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup usia kita dengan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.